maju mundurnya satu daerah itu ditentukan dari pemimpinnya. Benar, Pak. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya Mau nggak kawan-kawan pemimpin itu di benar-benar Kim. untuk rakyat? Itu untuk rakyat. Ya. Jangan pemimpin itu hanya milik partai, milik golongan gitu loh. Kalau dari masyarakat sih, Ya. APBD pasti tak ugal-ugalan. Itu. Jadi, Ya, jadi nggak itu kena poin. niro, Iya. nggak kena niro. Gitu Garis kan. besar APBD tidak ugal-ugalan. Emang selama ini ugal-ugalan. Kita lihat Artinya begini, kalau orang nggak paham kan bisa saja, Ya. gitu loh. Kan tapi bisa sampai saja. itu minus, Pak. Nah ini Itu mungkin ya. ya mungkin indikasi. Pak, ini. Diduga ugal-ugalan gitu. Itu kan praduga kan bisa. Ya, kan kita yang pakai kata diduga kan. nggak salah. Kemudian saya lanjutkan. Ya, silakan. Om Swastiastu, Rajang Sore, pamirsa, Wayan Setiawan 57 channel dimanapun berada, Rajang Sore sepunapi sampun ngajang, yang durung ngajang dumun ge semeton panten gagal paham semeton. Semeton sore yang cerah ini dan sejuk ini tiang berada di Kabupaten Bangli semeton. Nah, memasuki bulan-bulan politik niki, tiang berbincang-bincang dengan beberapa unsur masyarakat Bangli, tokoh masyarakat Bangli yang mengharapkan perubahan Bangli menuju lebih baik ke depan melalui pemilihan Pilkada Bangli November 2024 yang akan datang segera ini. Bersama tiang sudah hadir, tiang bacakan dulu niki. Beliau adalah Jero Unyil, beliau Ketua Gibran Center Bangli. Atau Jero? Patut. Jero Tawo, beliau Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangli. Dan juga Sekretaris Kim Plus Bangli. Dan satu Pak Mang Moris, Ketua Relawan Bagus. Sorry. Om Swastiastu. Om Sareng Swastiastu. sami. Kang Yang kene hose agak miring-miring deh. Tapi miring. Yang penting kan otaknya dan miring. Nah, niki tiang apa namanya? Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nanti dalam obrolan bisa saling potong. Nah, umpama tiang ngiring jerunyil, nanti kalau perlu dipotong silakan Jero Tawo motong, silakan Pak Mang Muris motong. Jadi tidak ada pembicaraan terlalu kaku sekali, kita mengalir saja. Yang pertama-tama yang ingin ketahui tentang Bangli ini, berapa anggota DPR di Bangli? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan 30. 30 kursi. Iya. PDI dapat berapa? 20 Pak. Berarti 20 ya? 20 sisanya partai lain. Sisanya partai lain. Sisanya Kim Plus lain. itu dah. Kim Plus berarti semeton niki berada di unsur Kim Plus. Kim Plus. Iya. Yang akan mengusung mungkin ada beberapa tokoh lah yang akan mendaftar sebagai bakal calon bupati yang akan diusung oleh Kim Plus. Kim Plus. Nah, sebelum kita membicarakan figur, mengingat Bangli adalah kabupaten yang kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota di lain di Bali, ya. Bangli termasuk kabupaten yang APBD dan PAD-nya Sangat kecil. Dan wilayahnya termasuk variatif ini. Variatif nggak kecil nggak kecil. Ya karena di Bangli ada Gunung Batur itu. Iya. Dan ada pemasok air seluruh Bali. Ya kan itu hulunya Bali. Kalau saya bilang Bangli niki hulunya Bali kan begitu. Nah, yang sebelum ke sosok figur yang akan diusung nanti oleh Kim Plus ini, yang ingin mendengar harapan-harapan dari unsur-unsur masyarakat Bali, tokoh-tokoh terutama jero-jero semua ini tentang apa yang diharapkan untuk Bangli ke depan, yang mulai dari
jero unyil dumun. Nggih. Nggih, lurus. Suksuma Sapa dumun penonton. Suksuma niki penonton Bali, Nggih. sampun tiyang Kitchen Galah sareng Pak Ayah niki Nggih. untuk menyampaikan sedikit aspirasi lah, katakan seperti itu, bahwa kami selaku masyarakat Bali secara umum dan masyarakat Bali yang Bangli yang berada dalam komposisi Game Plus termasuk Gibran Center mengharapkan bahwa ke depan ini ada beberapa tokoh masyarakat ataupun figur-figur yang bagus untuk maju dalam perhelatan pemilu kada ini. Apa sebab? Karena Bangli selain juga masih kategori wilayah kabupaten yang tertinggal, baik dari segi penghasilan per kapita, baik dari segi penataan lingkungan, penataan pariwisata, masih banyak hal yang harus dilakukan di Bangli, dibenahi di Bangli, dan itu dibutuhkan figur-figur yang mumpuni dan memahami tentang Bangli itu sendiri. Ya. Dalam hal ini ketika kami kemarin itu berjuang bersama-sama teman-teman memperjuangkan Prabowo Gibran, Mas Tungkare, masyarakat Bali memberikan dukungan pada Prabowo Gibran ini, dan akhirnya beliau ini terpilih secara nasional dan menang di Bali dan menang juga di Bangli. Ada harapan kami di situ bahwa calon bupati yang kita usung nanti agar sejalan, seiring, seirama dan bisa linier, sehingga dana-dana perimbangan misalnya DAK, dana stimulus atau apa yang sifatnya itu dari pusat, bisa kita dapatkan untuk membangun Bangli, untuk lebih membuat Bangli ini jadi kabupaten yang tidak tertinggal lagi. Dan itu harapan kami masyarakat di Bangli. Meskipun belakangan ini ya ada manuver-manuver politik yang boleh dikatakan ya kurang cantik lah. Seperti gimmick gitu, lelucon. Lelucon, kemudian ada hal-hal yang sifatnya irasional lah. Ya, kadang-kadang terlalu terlalu memalukan. Ya, saya selaku pribadi, selaku masyarakat melihat ini kadang-kadang terlalu memalukan. Artinya ya pelacur politik lah. Sampai di situ saya mengerti maksudnya, tapi kita nggak bahas itulah ya. Biarkan itu karena itu hak warga negara untuk mencalonkan diri dimanapun berada. Gitu. Oke, sekarang yang lanjut ke Jero Tawo mungkin. Suksema Pak Yan, Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton samiring Bali. Perkenalkan yang Jero Tawo, yang kerap disapa di Margi. Kebetulan basic tiang seni sebenarnya itu, dan dipercaya kemarin selaku ketua DKD Bangli untuk pemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Bangli. Astungkara berkat kemenangan kita Pak De Gajah, Pak Mulyawan SMH, yang dikenal beliau di jalan Pak De Gajah. Big Daddy. Jadi kita Bangli bisa memenangkan Prabowo Gibran di Bangli kemarin. Dengan sekian persen lah. Dan di awal kita memang tidak ada. Sebentar yang potong. Sekian persen, berapa persen? Mungkin 51% lah. 51%. Artinya dengan di awal kita ya paling yang hitungannya kita underdog lah di Bangli kan. Kita kalah gitu. Faktanya kita menang gitu. Dengan lawan kita lah. Itu karena ya namanya kita melawan penguasa di Bangli. Astungkara berkat anak-anak Gen Z yang notabene tidak membutuhkan pengakuan, juga dukungan masyarakat Bangli, kepercayaannya sama kita tim dan mungkin sama Pak Prabowo, ya kita menang Astungkara, dan akhirnya juga beliau menang di nasional dan provinsi Bali dan di Bangli. Walaupun menang. Nah, dari sanalah ada juga perintah Pak Big Daddy biar game Bali ini linear Pak. Jadi walaupun kami di Gerindra, kebetulan kami juga pengurus DPC, selaku bendahara saya. Jero Tawo bendahara DPC Gerindra Bangli. Jadi beliau juga mengharapkan kita di Bangli biar bisa ada calon lah yang notabene mampu melawan petahana.
calon yang bukan boneka, tapi calon yang calon yang betul-betul bukan kuat. boneka, yang memang betul. calon-calon yang memang dia punya integritas, komitmen. Yang terpenting adalah membuat suatu perubahan di Bangli. Terobosan-terobosan. Terus dengan situasi Bangli kami apa? Kami masyarakat biasa karena notabene kami belum jadi apanya. Biasanya kami pengusaha, kami punya LVK, punya ya rumah makan inilah itu. Miris mendengar Bangli yang begitu hanya dipoles di kota, Pak. Sedangkan sekarang minus. Ini bukan defisit, Pak. Kalau defisit mungkin ada dana silpa ya, tapi ini minus, Bangli. Luar biasa. Nah ini dah. Dengan situasi seperti ini, kebetulan kita masyarakat Bangli kan ingin Bangli lebih maju. Kita sadar apa yang dijelaskan sahabat tadi, kita memang di Bangli belum objek wisata, Pak. Sampai dari tahun dulu di perjuangan kita Bangli hanya penyangga wisata. Dan dengan penyangga ini kan jelas kita pemasok air bersih untuk kabupaten yang ada di selatan. Nah sekarang dengan apa kita bisa untuk memajukan Bangli? Sedangkan APBD kita kecil, Pak, cuma 250 miliar pasaran daerah kita. PAD-nya. PAD-nya. Ya. Itu kecil banget. Nah sekarang kalau kita tidak linier dengan 08 di pusat, gimana kita bisa membangun Bangli? Yang notabene kita masih disusul pusat. Itu intinya, Pak. Makanya kami Kim Bangli itu udah kami Kim Plus Bangli. Kami akan siap nanti menelurkan siapapun Jago terbaiknya lah. keputusan DPP, karena kami hanya kan mengakomodasi Ya. dan menerima aspirasi dari tokoh-tokoh, dari masyarakat Ternate. Siapapun nanti keputusan DPP untuk mengasih rekomendasi, kami siap memenangkan. Ini. Kemudian saya berpindah sekarang kepada Pak Komamuris. Sapa dulu penonton. Oke, semua ya. Om Swastiastu. Selamat sore Swastiastu, pemirsa channel Beliwayan Setiawan 57 ya. Oke. Oke. Maju. Maju. Gas. Maju. Mungkin yang sebelumnya bisa cerita sedikit yang kebetulan ada di Relawan Bagus yang notabene tahun 2020 pernah berjuang dan mengusung paket pada saat itu Pak Madri Subrate dengan Gusdek atau Ngakan Kuto Parwate. Ya. Tentu semangat kami tahun 2020 itu adalah masih sampai saat ini terjaga. Konsep yang kami bangun itu sebenarnya adalah pertemanan, persahabatan, menyambung. Itu yang kami pakai dasarnya, bukan hal-hal lain. Karena apapun ketika konsep itu kita bisa jalankan, persahabatan, persemetonan, menyambung, tentu seberat apapun masalah pasti akan bisa terpecahkan, kan begitu. Nah kemudian berbicara Bangli ini yang notabene artinya secara ini kan dari sektor pertanian sebenarnya yang juga lumayan ya gitu loh. Tetapi saya lihat ya sampai saat ini kan belum banyak atau belum tersentuh lah oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kan seperti itu yang mestinya kalau itu dikelola dengan baik itu bisa meningkatkan PAD daripada Bangli sendiri. Ya. Nah, sebenarnya konsep-konsep itu tahun 2020 pun kita sudah pernah tawarkan melalui program-program visi misi dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin masyarakat berkehendak lain belum diterima mungkin. Nah tentu kami juga akan melakukan perubahan-perubahan tentang konsep-konsep dan program visi misi itu. Dengan tujuannya apa ya? Mensejahterakan kekuasaan orang berkekuasaan apa? Tugas pemerintah apa? Mensejahterakan rakyat. Tidak ada yang lain gitu loh. Ini saya tertarik dengan pernyataan Jerotawo tadi ya. Saya baru tahu kalau status Bangli itu sebagai daerah penyangga pariwisata. Daerah penyangga pariwisata, bukan sebagai daerah tujuan wisata. Benar. Padahal sepengetahuan saya, Bangli itu ada paling dekat, ini ada Prokehen. Ya, Ya, ada sebagai- desa penglipuran. Ada Desa Penglipuran, Ada Kenaman. ada Kintamani Batur. Dan ada banyak hal lain lagi, pertanian, ada kopi Arabica. Dan banyak lagi. Jadi sampai saat ini masih sebagai status sebagai daerah penunjang. Penyangga, ya.
Gini Pak ya. Itu. Gini. Nah, ini gimana ini? sedikit. Saya agak surprise Ya, sedikit ini. kan Baru kita- tahu saya. Betul. Ada sesuatu yang sangat dilematis di situ. Apa sebab begini? Bangli adalah boleh dikatakan paru-parunya Bali. Penyangga air terbesar Bali. Ya. Pemasok air terbesar di Bali. Mm-mm. Nah, ketika danau ini dieksploitasi menjadi satu objek, akan ditakutkan di situ ada penggundulan hutan. Dengan adanya penggundulan hutan, akan ditakutkan debit air akan berkurang. Kan gitu intinya nih. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa membangun suatu destinasi wisata yang sifatnya mendatangkan investor. Nah, dengan kita tidak bisa membangun, dengan kita memang harus menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam di situ, mestinya di sini ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang betul-betul saling menguntungkan. Contoh misal begini, seperti yang dikatakan rekan Tiang Komangures, bahwa di Bangli itu selain pariwisata, kenapa kita tidak membidik pertanian? Kan itu misalnya. Nah, contoh Badung boleh dikatakan kan termasuk suplai airnya juga dari Bangli, kan begitu misalnya. Nah, ketika Badung itu mendapatkan kue pariwisata dengan adanya hotel, villa dan sebagainya di sana, kan begitu. Sehingga hotel villa ini kan membutuhkan sayuran, membutuhkan buah-buahan. Nah, kenapa pemerintah daerah ini antar kedua pihak Bangli dengan Badung ini tidak melakukan MOU bahwa Badung sebagai daerah tujuan wisata, kan begitu misalnya, memberikan suatu kebijakan tertentu pada hotel atau restoran di sana agar memakai produk Bangli, sayur lah, bawang, tomat, segala macam. Sehingga apa? Kita tidak terfokus dengan pariwisata, kita bisa terfokus dengan pertanian itu sendiri. Berarti Bangli itu mempunyai brand, mempunyai suatu mata pencaharian adalah pertanian. Produknya betul-betul ada penampungan misalnya kan, ada pasar di situ. Di ruang-ruang pasar itu dibuka. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Nah, kami juga punya harapan ke depan. Siapa tahu ya jago-jago kami ini menang. Nah, di situ kita bisa melakukan kerjasama seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang menang. Nah, saya ingin dengar langsung lagi dari Jero Tawo, karena Jero Tawo tadi yang menyampaikan ke saya bahwa ternyata Bangli ini daerah penyangga wisata. Sepengetahuan saya ada namanya istilahnya tourism based on community. Itu loh, artinya pariwisata berbasis masyarakat. Jadi nggak serta-merta seperti apa yang Jero khawatirkan bahwa dengan pariwisata akan menggunduli hutan, akan menerabas tebing, akan merusak lingkungan, akan mematikan sumber daya air, kan nggak juga seperti itu. Buktinya Bangli punya satu kawasan itu namanya Desa Penglipuran itu yang sudah diakui dunia bahkan sebagai desa terbersih di dunia. Apa di Indonesia apa di dunia. Saya nggak salah. Nah, seharusnya pariwisata itu kan dikembalikan kepada masyarakat. Jadi nggak harus bangun hotel bintang 7 lah gitu umpamanya, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, menurut Jero Tawo nih tentang sosok figur pemimpin Bangli ke depan yang akan diusung Kim Plus ini, apa harapan Jero Tawo kepada calon-calon yang akan diusung oleh Kim Plus, termasuk di dalamnya Gerindra ini? Menurut Jero Tawo tentang pariwisata ini, saya tertarik tadi apa yang dipaparkan oleh Jero Tawo, Pak Mangures juga sebenarnya sudah linier nih, cuma ingin lebih menajamkan lagi agar jangan sampai Bangli ini dipimpin oleh figur yang justru nggak tahu Bangli gitu, nggak mengerti Bangli dan nggak memahami Bangli. Nah, menurut Jero Tawo gimana? Terima kasih Pak Yat. Harapan kami selaku Kim bisa menelurkan pemimpin yang hebat nanti di Bangli yang notabene bisa melakukan perubahan. Perubahan dalam tanda kutip kan. Kita Bangli niki kan tadi yang saya sampaikan, kita masih penyangga wisata. Walaupun kita punya Danau Batur, punya destinasi Purkehan, punya desa yang mungkin udah diakui dunia juara satu. Ya, itu desa Penglipuran. Dan jangan lupa, kita diakui oleh dunia juga ada geopark. Ya, geopark Bangli itu. Geopark di Kaldera Batur. Ya, Kaldera Batur. Nah itu. Ya makanya kalau sekarang kita tidak bisa menjaga Bangli ini.
dengan situasi seperti ini, ya gimana ke depannya Bangli? Harapan kita, pemimpin kita bukan hanya mementingkan kelompoknya, mementingkan individualnya, memperkaya diri sendiri. Ya harapan kita bisa mensejahterakan rakyat Bangli dengan situasi kondisi Bangli yang saat seperti ini. Itu harapan kami. Ya kami jelas di Kim akan menggodok calon kami. Biar nggak sampai seperti sekarang minus. Artinya, adapun yang mungkin dia lakukan nanti harus berdasarkan kajian. Itu loh. Sekarang kan udah berkembang Pak, kopi luar biasa. Kan mungkin Kintamani mungkin lebih hebat dari Ubud sekarang Pak. Ya. Begitu. Dengan Lebih adanya Ubud. waterfall juga Iya. banyak sekarang. Banyak loh, kayak ini di dekat ini Tegenungan. Iya, ada Suka juga Cepung. Ya tuh kan. pariwisata di Gimana? dinasti budaya itu kan kayak ada Pelukatan Sudomalo, Ya. Pelukatan ada Campuan ada di Salo, Tukar Cepung di Dambuku. Ini yang perlu ditingkatkan. Dan pertanian juga. Pertanian ada jeruk kita. Ada jeruk, ada panili. Saya tahu ada panili di sini Kopi. di jeruk mancingan. Ada Atau bahkan perkebunan begini panili. ke depannya yang lebih yang lebih mungkin tidak terpikirkan bahwa akan ada wisata oksigen. Ya Bangli yang notabene masih hijau segala macam mungkin menjadi sesuatu yang menarik agar bagi orang yang ingin mendapatkan oksigen yang murni, ya, datanglah ke Bangli. Jadi intinya sebenarnya potensi Bangli untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Sangat, itu sangat sangat besar, Pak. terbuka besar kan begitu. Kata kita begini Pak, kita flashback ke belakang. Ya, Bangli ini adalah Bali Pak. Kalau kita mengacu zamannya Sri Harjo Pangus, zamannya Panuraja penulisan itu. iya. Kita pertama di Bangli inilah yang terjadinya ada pertukaran uang kepeng. Kesbolong. Peradabannya dimulai dari Bangli. Iya. Itu ada di Panuraja Ya. penulisan Pak. Harus itu yang harus diingat oleh pemimpin kita. Spirit itulah. Ya. Sebenarnya Bangli ini hulunya Bali. Hulunya Bali. Hulunya Bali. Jangan salah kita satu-satunya mungkin di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli yang menghasilkan buah jeruk, Pak. Loh kenapa di saat petani panen justru bisa harga murah? Loh asalnya kayaknya kalau kita memang benar-benar itu loh Dinas Pertanian, kayaknya untuk kecukupan Bali aja kita kurang biasanya. Sebenarnya satu daerah itu maju mundurnya satu daerah itu ditentukan dari pemimpinnya. Benar Pak. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya Mau nggak kawan-kawan pemimpin itu di benar-benar Kim. untuk rakyat? Itu untuk rakyat. Ya. Jangan pemimpin itu hanya milik partai, milik golongan gitu loh. Tapi intinya begini, harus ada proses penjaringan di Kim sendiri. Ini kan kita bicara Iya, Kim. benar. Ya, kita akan kita ada bicara Kim. Makanya kita akan pilih putra Bangli yang tahu tentang Bangli, budaya Bangli, kultur Bangli. Karena kita ada 4 kecamatan, Pak. Kecamatan kita ini dengan letak geografisnya yang begitu, Tambaku yang begitu, Bangli kultur masyarakatnya juga beda-beda. beda-beda. Dialek bahasanya juga beda-beda. Ya. Ini yang paham ini yang kita butuhkan. Bukan hanya semata-mata dia menjadi seorang pemimpin yang notabene tidak memikirkan rakyat. Itu yang saya butuhkan. Nah, sebelum kita meningkat lagi, ini dari Pak Manunyil nih, tambahan nih. Ada tambahan apa Bang ini? Moris. Pak Manmuris ya, Pak Manmuris. Menarik mohon maaf. sebenarnya tadi terkait pariwisata. Ya, pariwisata Karena lagi. ini kaitannya PAD kan. Ya, PAD. Karena kan ini kaitannya PAD, Ya. pariwisata daerah penyangga. ya, Seperti yang Beli tadi sampaikan, pariwisata berbasis masyarakat. ya, misalnya. pariwisata berbasis masyarakat. Berapa sih persen sih kuenya dibanding dengan daerah-daerah yang bisa bangun hotel? Makanya itu tidak akan bisa secara signifikan meningkatkan PAD dari sana. Oh, jangan salah loh. Jangan salah. Saya lihat seperti di Ubud, pariwisata itu sebenarnya secara umum itu sudah Iya, berbasis begitu. berbasis masyarakat. Tetapi kan hanya dari sebenarnya kue yang banyaknya di mana sih? Tapi jangan salah, ntar dulu. Nah, ini silakan Jangan ayo. salah juga. Ubud itu seperti sekarang ini dari tahun berapa? Dari zaman Indonesia Serikat dia sudah mendatangkan tamu kok. Kan begitu misalnya. Sehingga ketika Ubud itu menawarkan pariwisata berbasis rumahan, mereka karena udah punya brand, Ubud ini udah punya brand. Bangli ini kan belum. Ada. Villa di sana ada, hotel berbintang sana ada. Kan kuenya di sana.
Oke. Orang Ada jadi di sana. stay di sana bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi kalau ke Bangli, apakah ada yang stay 3 hari, 4 hari, 5 hari? Enggak Kan ada. ini masalahnya. Ya, belum kue belum misalnya. belum ada. Belum ada. Karena memang Mudah-mudahan secara ke depan. Ya, ini loh. kalau kita bicara nggak ada, berarti kita mengafirmasi negatif itu. Ya, belum ada. Belum ada. Belum ada, mudah-mudahan Bisa. nanti Dengan bisa. kita Sebab apa? Mohon maaf nih, saya selaku orang lokal, saya juga beberapa kali camping di Bangli loh. Camping di Bangli. Kintamani. Ya, di Kintamani, di Songan tuh. buahan. Ya, apa namanya itu? Saya lupa namanya. Pokoknya beberapa kali saya Iya. dengan keluarga menikmati alam Bangli Suasana gitu malam loh, di sana suasana lah. Bangli. Tapi memang tidak 3 hari, paling hari Sabtu, hari Minggu pulang kan begitu. Kedepannya harapannya mungkin kan stay tamunya itu lebih lama Ya. sehingga Putaran ada ekonomi, putaran uang ya. Tapi jangan salah juga, saya tadi sepakat bahwa sektor selain pariwisata Makanya juga harus kita tingkatkan di bidang yang lain. Kita nggak bisa artinya gitu. kayak peternakan. Misalnya begini, di bidang pariwisata misalnya kita nggak bisa karena terbentur hal Ya, seperti ya. itu kan. Ya kita kan harus berpikir hal yang lain. Misalnya, di pertanian yang kita memang dari dulu ya sumbernya kayak Kintamani ya pertanian juga. Peternakan kan. jangan salah Peternakan juga. juga kan itu loh. Peternakan kan lumayan. Kan sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa disentuh. Nah, di sini kan kadang-kadang begini, Bli. Persoalannya sebenarnya seperti ini. Ada ya, kita nggak berbicara semuanya kan gitu loh. Ada orang di pertanian, ada orang punya lahan, tetapi modal untuk menggarap lahannya nggak punya. Ada, Banyak, banyak. Sangat banyak. saya tahu. Tugas pemerintah apa? Memberikan stimulus untuk itu. Tugas pemerintah apa? Di sana. Apakah itu belum dilakukan oleh pemimpinan sebelumnya? Ini mohon maaf. Sangat maaf, kalau kita berbicara nasional, program KUR, bagus. Siapa yang menjamin, siapa yang mengawasi bahwa itu tepat sasaran? Banyak kok KUR itu akhirnya dibuat bangun rumah, bukan untuk permodalan. Bukan untuk Fakta usaha. itu. Fakta, realita di lapangan. Bahkan bisa dipinjam oleh rentenir, dipinjamkan lagi loh. dipinjamkan lagi. Banyak, berarti kan banyak punya dana Mengetahui. seperti itu. Ya. Ya. Apakah ada lembaga pihak ketiga yang mendampingi itu? Dari BI? Nggak ada. Jadi sebenarnya harapan masyarakat di kawan-kawan ini sebenarnya ingin pemimpin yang bisa berpikir out of the box, Solusi. Iya. Solusi. yang visioner, yang mampu membawa Bangli ke arah yang lebih baik. Dan paling utama apa, beliau? Adalah pemimpin itu dasarnya adalah mendengar dulu. Ya, artinya mendengar dari siapa? Dari masyarakat, dari lingkungan sekitar. Contoh sederhana begini, kita nyambung dulu. Iya, Seperti tadi bilang, kita tidak asal bicara saja terkait masalah pertanian, walaupun langkah-langkah kita kecil, tetapi kita sudah melakukan. Banyak di wilayah kami ya, di Temuku, kita temukan orang yang punya lahan itu mangkrak. Karena apa? Karena ada 2 hal. 1, dia tidak memiliki modal untuk mengelola lahan. iya. 2, dia tidak memahami tentang Pengelolaan. produk apa yang harus Yang dikelola. ditanam. Ya kita bikin aja satu komunitas kecil-kecilan bahwa yang punya lahan, Anda punya lahan, mau nggak Anda ngerjain? Saya kasih bibit, saya kasih pupuk, nanti hasilnya kami yang jual. Sehingga semangat mereka. Artinya apa? Ketika pemerintah yang melakukan itu, kamu masyarakat Bangli punya lahan, kamu kerjain ya, kamu ongkos kerjanya sekian persen, lahannya sekian persen, nanti kami yang pemerintah yang berikan bibit, pemerintah yang berikan pupuk, pemerintah yang akan beli hasil panen ini melalui apa? Melalui BUMDes misalnya, Iya. atau apa? Lembaga Kan ini yang harus dilakukan. Secara sederhananya misalnya Sederhana kami seperti itu. lakukan ya misalnya ada orang punya lahan nggak punya permodalan, kita carikan pemodal yang mampu suplai bibit. Nah, kalau ada yang mau melihara, yang punya tanah nggak mau melihara, kita cariin Kita orang carikan yang orang yang mau melihara, melihara. yang mau kerja. Ini hitung-hitungan persentase nanti Kita setelah lakukan, menghasilkan persentase kan hal kecil, tetapi kalau itu pemerintah yang melakukan tentu manfaatnya jauh lebih. Sehingga cita-citanya beliau ya, ke depan kita punya cita-cita loh. Kenapa tidak ada satu wilayah desa yang misalnya begini, desa buah, ya wisata buah misalnya, Beliwayan misalnya mau datang ke Bangli di desa buah A misalnya ya, kita tawarkan bahwa ketika Beliwayan ingin tahu berbagai macam produk durian ada di desa kami misal begitu, Iya. dari musangking, montong, dari oce apa segala macam, Iya. sehingga edukasinya di sana ada. Oh ini pohonnya, ini buahnya, kemudian Anda bisa nginep di sana. Iya. Itu cita-cita kami sebenarnya. Nah, ketika konsep-konsep ini dibangun dan ada kepedulian pemerintah dan pemerintah mau mendengar ya keluhan atau saran dari masyarakat sendiri, ini akan menjadi ketika ini dieksekusi, inilah yang namanya kebijakan. Nah, tentu untuk mewujudkan hal itu, teman-teman niki semeton-semeton niki perlu mencari figur yang mau mendengar. Intinya Bang. itu. Mau mendengar. Yes. Sebab apa akan omong kosong. Kalau teman-teman
bicaranya dalam tanda kutip, mohon maaf ini ya kalau agak kasar sedikit saya ngomong berkuah-kuah. Berkuah-kuah. Tapi ternyata pemimpin yang semeton pilih sendiri nanti buta tuli, bongol, tidak mau mendengar. Ya, betul. Sebelum terpilih dia janjinya A, setelah terpilih dia C, bukan B ya, C ya, lagi. Mikirin dirinya sendiri. Ya itu sudah terjadi ya Di banyak tempat, di ya. banyak Banyak tempat. tempat. Jadi berhati-hatilah dalam menentukan siapa kader terbaik, siapa orang terbaik Bangli yang mengerti Bangli, yang memahami Bangli untuk bersama-sama nanti dengan Membangun semeton-semeton semua rakyat Bangli memimpin Bangli, Ya, betul. membawa Bangli ke langkah Arah yang lebih baik. ya, yang lebih baik. Karena mohon maaf nih, saya artinya ini kayak one village one product Ya, gitu. betul. Jadi satu desa Ya. ada satu produk, Ya. ada satu Nah, atau pas. satu kecamatan Ya, ada satu betul. produk kan Pas. begitu. Nah ini begini semeton serang sami niki jero unyil jero tawo Pak Mamuris nggih. Niki kan bulan-bulan politik niki. Nggih. Tentu kita sudah mengerucut ke arah figur sekarang. Nah saya sebagai orang Bali tetapi luar Bangli dengar-dengar nih mendengar berarti pasang kuping gini. Sepertinya figur yang saya dengar di luar petahana tentunya ya, di Betul, luar betul. petahana adalah ini kalau tidak salah Gus Giri ya. Iya. Beliau seorang birokrat yang baru saja mengundurkan diri dari Jabatan Sekda. jabatan sekda ya. Nah ini saya sebagai orang luar tentu tidak punya hak suara di sini kan. Betul, betul, betul. Tetapi saya tetap menyerap aspirasi kawan-kawan di bawah. Ya. Nah, tanggapan kawan-kawan sendiri tentang figur Gus Giri ini gimana? Ini mohon maaf saya lempar dulu ke siapa saja ini Ya. dari semeton bertiga ini. Ya. Ini mohon maaf ini. Saya bukan tim suksesnya Gus Ya, Giri loh, betul, karena betul. saya juga nggak punya, Ya, mungkin nggak saya kenal sedikit, beliau. ya. Tetapi saya menyerap ini sepertinya figur yang apple to apple untuk dibenturkan gitu bahasanya dengan petahana untuk diadu gitu istilahnya. Dari Kim Plus sendiri gimana? Apakah mungkin ada possibility untuk mengusung itu atau bagaimana? Karena ini selentingan-selentingan yang saya dengar langsung dari masyarakat bawah begitu. Saya sebelum ke sini kan tentu saya nguping-nguping juga kan begitu. Silakan siapa yang mau menanggapi bebas. Oke, Silakan. terima kasih Pak Yan. Nih, Terkait sosok yang Pak Ayan sebut tadi, ya, itu ide bagus. Giri Putra, ya, itu beliau adalah mantan sekda. ya, Dan kebetulan pertanggal kemarin itu tanggal berapa ya? Senin. Senin Senin kemarin kemarin, ya. tanggal 22 ya. Ya. Dia udah mengundurkan diri selaku ASN. ya, Ya, mengundurkan diri dan udah pasti kami di Kim kan memang kami di Kim siapapun itu dah. ya, Karena kami harus netral dulu kan. Iya, Karena iya. ini ada apa? Ada ya tokoh-tokoh Mekanisme. lain. ya. Ada mekanisme yang harus Mekanisme dilalui yang lah. masih dilalui dan masih tetap kita DPP lah yang menentukan Iya. rekomendasi. Dan harapan kami juga kan tokoh kalau mengacu pada berbicara tentang beliau Ide Bagus Giri Putro kan yang pertama ya beliau adalah anak mantan bupati. Ide Bagus Agung Gede Ladip. Bukan. Siapa? Ide Bagus Suto. Suto. Itu bapak Bapak kandungnya. Iya. Dan juga mantan adik-adik bupati loh. Artinya Komplit kakaknya ya? beliau juga sempat menjadi Jadi bupati. bupati di Bangli dan Iya. Siapa itu? Siapa? Ide Bagus. Ide Bagus Ladep. Itu kakaknya. Oh, itu Almarhum. kakaknya. Itu Almarhum. kakaknya. Bapak kandungnya bupati dulu di Bangli. Besuto. Nah, jadi kalau dilihat dari figur itu menurut kami Iya, yang di Bangli ya, karena saya di luar Bangli nih, ya, di Bandung. menurut kami ya masyarakat Bangli ya yang mungkin ya bisa kan kita benturkan dengan Pak Tahana itu Artinya lawan yang sebanding Mumpuni. lah. Lawan yang mumpuni ya. Bukan, mungkin mohon maaf nih ya, bukan Kaleng-kaleng. boneka gitulah istilahnya mungkin gitulah. ya dengan kesungguhan beliau mengundurkan diri kan gitu loh. Iya. Itu dengan beberapa juga ini aspirasi masyarakat ya. Kebetulan saya kan orang lapangan Pak. Karena kemarin kita pengalaman di pemenang Prabowo, kita tahulah situasi lapangan di Kabupaten Bangli dari lapangan masyarakat. Ini saya lihat loh pemasangan baliho tuh serentak. Dan ini saya lihat tuh dari aspirasi masyarakat.
Nah, mudah-mudahan ini berlanjut ke kedukungan. Ya, jadi harapan kita sih sosok Gus Giri ini Ideal lah. iya kita usung. ideal. Apa beliau sendiri sudah mendaftar ke Kim Plus? Kalau ke Kim Plus kami baru hari kemarin kita Ya. rapat. Emang per hari kemarin kita akan buka lah penjaringan pendaftaran. Balon Iya, ya. tetapi Betul. secara mekanisme di Partai Golkar karena punya mekanisme tersendiri, beliau sudah daftar dan ikut survei Ya. Di Golkar. di Golkar. Di Kim sementara belum. Sebentar. Ya, Saya tambahkan sedikit nih. Iya, ini silakan ini karena ini semua Ya. Semeton ini semua warga Bangli, biar santai jadi sedikit. saya pun tadi menyampaikan sebelum saya ke sini tentu saya pasang telinga. Jadi saya nggak ada kepentingan apapun dalam hal ini karena saya juga Gus Giri saya sudah juga nggak kenal siapa beliau gitu loh. Jadi tapi nama itu saya dengar siapa kira-kira yang akan lawan petahana gitu loh. Nah sekarang kawan-kawan di Bangli ini saya harap ya bagaimana sih sebenarnya apakah ini ada timnya si A, si B, si C gitu umpamanya kan saya juga harus klarifikasi. Betul. Nah, Ya, silakan kalau Dirunil. dari beliau bertanya terkait dengan tim A atau tim B, kan Ya. istilah tim C jelas. Awalnya kita juga berangkat dari Subrata Kuto Purwata kan Ya. misalnya bahwa kami secara emosional, secara persahabatan, secara kekeluargaan sangat dekat dengan Subrata. Iya. Kan gitu dulu. Iya. Tetapi ketika realita mengatakan bahwa saat ini memang ada figur lain juga yang memang layak diusung sebagai calon bupati. Dalam hal ini Gus Giri, Ya. kan gitu misalnya kita juga tidak akan memaksakan, kan gitu misalnya. Kenapa? Tujuan kami masyarakat, teman-teman, relawan adalah agar Bangli ini jauh lebih baik. Kan bukan harus si A, Ya. harus B tidak. Ya. Nah, ketika berbicara Gus Giri, di situ ada beliau sebagai pribadi yang sangat supel. Beliau yang notabene adalah, maaf ya, di Ya. Bali kita kenal misalnya ya Surya, darah biru, kan gitu misalnya. Brahmana gitu. Brahmana, Ya. kan gitu misalnya dari golongan apa namanya yang sifatnya diistimewa lah kan. Ya, gitu. tapi beliau mungkin down to Tapi earth beliau gitu. sangat bergaul, sangat humble, merakyat. Nah, ini yang membuat kami sangat tertarik dari pribadinya. Ya. Kemudian dari latar belakang, beliau adalah seorang birokrat yang sangat ulung. Jadi sekarang mantan birokrat gitu. Ya, birokrat yang ulung. Kenapa dia yang bilang begitu? Beliau pernah, selain di Sekda, dia pernah di Sekwan. Ini jabatan yang nggak main-main loh, ngurusin DPR. Ya, beliau tahu sendiri. Ya. Tanggal saya sekwan. Kepentingannya banyak, unsur-unsur politiknya tinggi, kan gitu. Beliau mampu redam itu, mampu kelola dengan baik. Sehingga apa? Manakala suatu saat beliau menjadi nahkoda daripada Kabupaten Bangli, Iya, Kabupaten Bangli. kita rasa dia mampu kok bersatu, bersinergi, dan mencair dengan teman-teman di DPR, apapun itu warnanya, apapun itu Iya. partainya, untuk satu tujuan, Bangli yang Lebih maju. lebih maju. maju. Itu mungkin Dari Ya, sepakat sih. Artinya benar juga bahwa figur Bagus Giri itu beliau seorang birokrat ya. Pasti sudah. sekarang jadi mantan Ya, birokrat. itu udah dulu seorang birokrat yang dengan pengalaman beliau lah. Ya. Tentu satu ya jelas kalau dari masyarakat sih Ya. APBD pasti tak ugal-ugalan. Itu. Jadi, poin itu. Ya, jadi nggak itu poin. kena niro, Oh, iya. nggak kena niro. Gitu. Garis besar ya, APBD tidak ugal-ugalan. Emang selama ini ugal-ugalan. Kita tidak seperti Artinya apa. begini, kalau orang nggak paham kan bisa saja, Ya. gitu loh. Kan Tapi bisa sampai itu minus, Pak. Nah ini. Itu mungkin ya. Ya mungkin indikasi. ini. Diduga ugal-ugalan gitu. Itu kan praduga kan bisa. Ya. Kan kita yang pakai kata diduga kan nggak salah. Kemudian saya lanjutkan. Ya, silakan. Seperti yang dia bilang tadi, Ya. kita dulu tahun 2020 ketika mendukung paket yang sebelumnya lah, itu kan tetap dengan program-program yang kami sudah susun. Ya. Kemudian kami ya berusaha sempurnakan, berusaha perbaiki, sempurnakan. Kemudian kan kami tawarkan itu, kan begitu. Ya. Kami tawarkanlah kepada
Gus Gini, dan beliau menerima dengan Sangat baik, dengan sangat baik, kemudian dengan sedikit tambahan-tambahan, mungkin Penyempurnaan. masuk-masukan. Artinya kan ya Sejalan lah ideologi. sejalan lah gitu. Artinya terjadi komunikasi dua arah. Ya, Ya, seperti itu. pas. Bukan otoriter, tidak mau Beliau mau anti-kritik mendengar gitu. intinya. Ya. Pentingnya kita rakyat itu adalah pemimpin yang komunikatif. Komunikatif. Dan ketika Aspiratif. ketika berdebat pun memang benar-benar kami berdebat Berdebat. dengan beliau. Saya akan buktikan nanti. Buktikan Iya, saja, silakan. silakan. Berdebat biasa. Biasa kita. Biasa kita berdebat gitu. Habis berdebat ya sudah lagi kan gitu ngopi bareng. Kan memang untuk mencapai tujuan yang lebih baik itu kan memang seperti itu. Iya. Nggak serta-merta harus ketika bareng-bareng kan itu pangkung jebur. Saya Pak Mamuris, saya pernah dalam periode kampanye legislatif yang kemarin ya, tapi ini bukan Bangli, Karangasem. Saya menolak Karangasem dikatakan miskin, tetapi dimiskinkan by sistem. Saya tidak ingin itu juga terjadi Di Bangli. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi di Bangli kan, Dimanapun kan. karena potensinya di Bangli itu besar sekali. Kopi Arabica Bangli Mendunia. Mendunia sudah. Geofa Bangli. semuanya mendunia. Jadi tidak ada alasan untuk minus APBD Bangli gitu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Semoga nanti kawan-kawan di Kim Plus ini betul-betul melakukan proses penjaringan secara fair, transparan, yang baik, akuntabel, ya apalah modelnya, sehingga tidak terjerat dengan kepentingan kelompok, individu, tetapi ini semata-mata murni untuk kepentingan rakyat Bangli, sehingga diharapkan nanti kalau pasangan yang diusung oleh Kim ini menang, bisa linear langsung ke pusat, sehingga dana-dana dari pusat itu bisa dipakai, dipergunakan, mungkin alokasinya lebih banyak untuk perkembangan Bangli, kan begitu? Niki kalau ini dibicarakan 1 hari 2 hari Tidak akan mungkin selesai. ya, mungkin Tiang akan lanjutkan setelah ada rekomendasi nanti. Kita bisa lanjutkan lagi obrolan ini, kita lanjutkan untuk kita tunda dulu Dan sampai rekomendasi siapa sih sebenarnya ayam jagonya yang akan diadu dengan petahana ini. Seandainya jago kami berhasil memenangkan kontestasi di Bangli ini, kami sangat berharap ya Dewayan yang notabene sudah keliling Bali, ya kan gitu misalnya mau menyumbangkan. Kan gitu pikiran-pikiran, gagasan-gagasan. Ayo kita bangun Bangli ini dari Bali. Ya karena Bangli hulunya. Ya. Banglinya hulunya ini. Dan nyambung tadi kalau Saya mantan Pekaseh loh. Saya mantan Pekaseh, kalau ada odalan di Pura Ulun Danu Batur, saya maturan loh ke sana. Ya kan? Nah, jadi sebelum kita akhiri untuk saat ini ya. Kali ini ya. Ya, saya ingin closing statement dari masing-masing semeton-semeton iki. Saya mulai dulu dari Jero Unyil. Silakan closing statementnya kepada pemirsa Wayan Setiawan Channel dimanapun berada, khususnya warga Bangli. Semua pemirsa Wayan Setiawan Channel. Ya. Kesempatan yang diberikan pada Titiang, Jero Unyil, bahwa ke depan mari masyarakat Bangli menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, menilai seseorang dengan figur, menilai seseorang dari latar belakang, kemampuan, bukan berdasarkan manipulatif dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Om Santi Sandio. Terus, Terima kasih Pak Wayan Setiawan. Niko, silakan ada ke sana. Karena kami di Gerindra, kami di alama Pak Big Daddy. Ya, Big Daddy. Kami Big Gajah. politik yang santun, yang beretika tapi punya integritas. Yang terpenting adalah komitmen. Kami harapkan semeton di Tengering Bangli dalam pemilu kada 27 November 2024, pilihlah pemimpin yang punya integritas. Pilihlah pemimpin yang tidak mementingkan kelompok dan individual. Golongan. Yang benar-benar mensejahterakan rakyat Bangli. Kali penikah Titiang, susemo. Terus Pak Mamuris nih, closing statementnya. Pemirsa Wayan Setiawan 57 Channel, satu hal yang mungkin Titiang bisa sampaikan kepada masyarakat Bangli dan kepada relawan bagus khususnya Niki. Dalam perhelatan politik apapun yang Tiang bisa harapkan untuk menjaga kedamaian dan lain sebagainya, jangan bully orangnya, silakan kritisi programnya.
Nggih, sapunika dari Titiang Om Santi. Semeton pemirsa Wayan Setiawan 57 channel dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini di sore yang cerah ini, yang sejuk ini di kabupaten tersejuk di Bali, Bangli, ya, dengan unsur-unsur masyarakat Bangli yang tentunya sudah yang perkenalkan tadi. Nah, obrolan ini mungkin kita akan lanjutkan setelah ada kepastian siapa calon yang akan diusung oleh teman-teman di koalisi Kin Plus. Nggih, semeton, sane durung ngajang dumun, pangtan gagal paham, sinep yang untuk promo Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu semeton sareng-sareng.